Nama belakang pengarang, inisial, koma, nama depan, titik, tahun terbit, dikurung. Atau nggak dikurung ya? Duh, pusing. Mana sih panduannya? Kok ribet banget sih ngurus daftar pustaka aja? Ada yang ngerasa begini juga nggak kalau nyelesain tugas? Jadi nggak selesai-selesai karena daftar pustakanya. Eits, tenang, ada alat yang dibuat agar kita tidak lupa aturan dan tidak salah dalam membuat daftar pustaka secara otomatis. Loh, kalau ada alat-alat seperti itu, kenapa harus mempelajari tentang daftar pustaka? Pakai saja alat itu. Ups, alat itu hanya penolong saja ya. Jadi kalau kita sendiri tidak mengerti tujuan dan hasil akhir yang ingin kita capai, menggunakan alat secanggih apapun, bisa jadi hasilnya tidak baik. Jadi, langkah pertama dalam memahami pemakaian alat ini adalah memahami aturan-aturan dasar dari sitasi dan daftar pustaka. Pertama, mari mengerti tujuan membuat sitasi dan daftar pustaka. Untuk bikin pusing? Jelas bukan dong. Sitasi dan daftar pustaka berfungsi untuk mendukung tulisan, memberikan sumber yang lebih luas bagi pembaca tentang topik yang serupa, dan memberikan kredit kepada penulis dan peneliti sebelumnya. Jadi, secara garis besar, sitasi dan daftar pustaka berguna untuk mengembangkan topik dan keilmuan yang dipilih oleh penulis dan pembaca tulisan yang mendalami suatu topik. Karena itulah, diperlukan data-data publikasi yang diperlukan untuk mencari terbitan yang dicantumkan di tempat lain seperti judul, nama pengarang, tahun terbit, dan penerbit, serta dibuat seringkas mungkin dengan aturan tertentu yang memungkinkan identifikasi data dengan cepat. Karena itu pula, sitasi dan daftar pustaka untuk format sumber yang berbeda, seperti koran digital dan jurnal tercetak, akan berbeda. Karena akan sulit untuk mencari artikel pada jurnal bila tidak mengetahui tahun, volume, dan isu. Sementara akan sulit untuk menemukan artikel pada koran digital jika tidak ada URL yang mengarahkan ke sana. Setiap bidang memiliki komunitas yang berbeda dan persetujuan yang berbeda pula. Karena itu, berkembanglah berbagai macam model sitasi menurut bidangnya. Misalnya, Vancouver untuk kedokteran, APA untuk psikologi, MLA untuk bahasa, dan IEEE untuk teknik dan komputer. Dan masih banyak lagi. Jangan bingung dan tertukar. Hal ini tidak perlu dihafal, hanya perlu memastikan model sitasi apa yang diperlukan dalam tulisan kita, agar tahu panduan dan aturannya mana untuk dipakai. Satu tulisan hanya boleh menggunakan satu model daftar pustaka ya. Setelah mengetahui hal ini, kita bisa mencari dan memilih alat membuat daftar pustaka. Pertama, pastikan model sitasi dan daftar pustaka apa yang ingin digunakan. Kemudian, kita bisa mencari citation maker yang sesuai dengan model sitasi yang diinginkan. Biasanya googling saja cukup kok. Kita akan membahas dua alat yang memiliki banyak pilihan model sitasi dan daftar pustaka, serta dapat diandalkan untuk update aturan model sitasi apabila terdapat pembaharuan untuk model tersebut. Ingat, alat-alat ini hanya untuk membantu dan tidak sempurna. Kita tetap harus jeli dan mengacu ke panduan apabila terjadi kesalahan pada hasil akhir sitasi dan daftar pustaka. Yang pertama, bipme.org. Dulu, layanan utama BIPMI adalah citation maker. Sekarang, BIPMI tidak hanya menyediakan alat pembuat sitasi, namun juga mengembangkan plagiarism checker. Namun, alat pembuat sitasinya masih termasuk yang paling lengkap dan mudah dipakai. Sesudah membuka bipme.org, pilih citation maker. Lalu pilih format sumber yang dipakai, website, buku, jurnal, atau yang lainnya. Setelah memilih, kita bisa memasukkan kata kunci untuk mencari data lain secara otomatis, atau bisa kita masukkan secara manual. Ketika semua data sudah terisi, lalu klik Complete Citation. Dan ketika sedang diproses, kita bisa memilih model sitasi yang dipakai. Sitasi dan daftar pustaka bisa di-copy-paste ke tulisan kita. Yang kedua, zbib.org.
ZBIB adalah layanan dari Zotero, suatu reference manager. Di awal halaman dapat langsung terlihat search box untuk ISBN, judul, dan keyword lainnya. Gunakan ISBN untuk hasil yang paling akurat. Setelah itu akan muncul data buku tersebut dan kita bisa menggunakan daftar pustaka di bagian bibliografi. Kita bisa memilih style citasi di bagian atas daftar pustaka. Selain itu, kita bisa melakukan ekspor. Apabila kita melakukan pencarian untuk seluruh sumber kita bisa langsung mengekspornya menjadi RTF. Apabila kita ingin mengaturnya menggunakan Reference Manager, kita bisa mendownload dengan format RIS. Karena itu juga ada pilihan manual entry, yaitu membuat sendiri daftar pustaka dari sumber yang tidak dapat dideteksi ZBIB. Karena dengan begitu, kita akan mendapatkan daftar pustaka lengkap yang tinggal dipakai di tulisan kita. Hasil pencarian kita di ZBIB akan tersimpan di local storage browser yang dipakai sampai saat kita menghapus cache. Demikian video kami tentang bikin citasi dan daftar pustaka anti gagal ini. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kamu, terutama dalam membuat citasi dan daftar pustaka untuk penelitian kamu. Salam sehat, salam literasi!